Dipersembahkan oleh Belum tuntas dan masih merebak penyebaran varian Delta yang dianggap berbahaya dan mudah menular, muncul varian turunannya yaitu adalah varian Delta Plus. Nah, varian ini belakangan telah dideteksi di Mamuju, Sulawesi Barat dan juga Jambi. Dan pemirsa, varian Delta Plus disebut juga sebagai varian AY1 yang merupakan salah satu varian yang perlu diwaspadai atau variant of concern menurut Badan Kesehatan Dunia WHO. Gejala yang terjadi pada seseorang yang terjangkit varian Delta Plus hampir sama dengan gejala pada varian Delta, yaitu mulai dari kehilangan nafsu makan hingga gangguan pada organ pencernaan, mulai dari mual hingga nyeri perut. Varian Delta Plus pemirsa juga telah dideteksi di sejumlah negara Eropa seperti di Inggris, Polandia, Portugal, Rusia, Swiss, dan Turki. Varian Delta Plus juga ada di Amerika dan Kanada, sementara di Asia varian ini juga ditemukan di Nepal. Sedangkan di tanah air, Delta Plus ditemukan di wilayah Mamuju dan Jambi. Pemirsa, belum usai serangan varian Delta, kini sudah muncul varian Delta Plus yang telah diidentifikasi di lebih dari 10 negara. Ya, pertanyaannya adalah saudara dan pemirsa, seberapa bahayakah varian Delta Plus ini dan apakah varian ini sudah kemudian masuk ke Indonesia? Kita akan bahasnya bersama dengan Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Ibu Herawati Sudoyo melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Ibu Hera. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Jason, selamat pagi Sarah. Terima kasih Ibu Hera sudah bergabung bersama kami. Ibu, ini ramai sekali sudah kemudian masuk diberitakan soal varian Delta Plus yang disebut-sebut ini merupakan turunan dari varian sebelumnya atau varian Delta. Perbedaannya ini sebenarnya apa Bu antara Delta dengan Delta Plus ini, Bu Hera? Nah sebenarnya kalau kita lihat varian Delta Plus itu menyerupai varian Delta dalam urusan mutasi-mutasi ya, yang menyebabkan mereka masuk dalam varian sama. Tetapi ada sesuatu yang baru, suatu mutasi baru yang namanya K417N. Nah, sebenarnya mutasi itu juga bukan baru dalam arti kita belum kenal, itu sudah ditemukan di beta dan gamma. Nah, ternyata adanya mutasi itu mungkin harus menyebabkan kita jauh lebih waspada, gitu. Baik, untuk proses transmisinya Ibu Hera, apakah Delta Plus ini betul lebih transmissible atau lebih mudah menginfeksi dibandingkan varian Delta itu sendiri? Nah, untuk dapat sebenarnya melakukan mitigasi ya, teman-teman peneliti akan melihat mutasi-mutasi tadi. Nah, mutasi yang 417N itu yang sudah ada di tempat lain itu menyebabkan antibodi itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita tambahkan dengan varian Delta yang jelas sekali bahwa dia itu transmissible ya, jadi berarti menyebar sangat luas, tetapi kemudian juga ditambah dengan adanya masalah urusan dengan respons terhadap antibodi, ini akan jadi sesuatu yang perlu kita waspadai seperti yang saya kemukakan dari awal tadi. Oke, Bu, kalau kita melihat kan sebenarnya arah pemberitaan dari varian virus Delta Plus ini kan condong lebih mengkhawatirkan, lebih ganas. Kalau yang Delta saja sudah lebih cepat penularannya, bahkan bisa menurunkan efikasi vaksin disebut-sebut. Bagaimana dengan varian Delta Plus ini sendiri, Bu? Sebenarnya kalau kita melihat ya, kita itu tentunya tidak hanya cuma mengira-mengira, tapi kita melihat juga bagaimana penyebaran dari varian tersebut. Tadi kan sudah disebutkan bahwa di berbagai negara sudah ditemukan. Tetapi seandainya bahwa varian ini kemudian menggantikan jumlah varian Delta yang ada di Indonesia misalnya, nah itu menjadi sesuatu yang kita bisa bilang bahwa dia lebih cepat menular.
sekarang ini WHO bersama juga seluruh peneliti di dunia yang memang memiliki varian tersebut, semua sedang meneliti. Jadi kita itu harus segera merespons terhadap adanya varian baru ini. Nah, nanti di situ harus dilihat sebenarnya bagaimana varian ini mempengaruhi gejala klinik. Bagaimana varian ini misalnya menyebabkan penderita jauh lebih lama. Bagaimana pengaruhnya terhadap imunisasi yang sudah dilakukan. Nah, baru setelah itu kita bisa dengan tegas menyatakan, ya ini betul-betul lebih transmissible daripada Delta yang pada awalnya. Baik, jika kita lihat berita juga nih Ibu Hera, ini banyak sekali mengatakan bahwa varian Delta Plus ini gejala-gejala klinisnya mirip dengan varian Delta yang saat ini sudah banyak tersebar secara global. Nah, sebenarnya kalau sejauh ini penelitian dilakukan, sudah seperti apa Ibu Hera gejala-gejala sehingga kita bisa mendeteksi bahwa Delta Plus ini sudah masuk atau sudah bisa menjangkiti? Saya kira akan lebih sulit ya untuk dapat menyebutkan bahwa penyebab dari penyakit tersebut atau berbagai macam gejala klinik yang diketahui itu adalah disebabkan oleh varian Delta. Kita harus melakukan tetap uji molekuler dalam arti whole genome sequencing untuk betul-betul melihat tadi hubungan antara berbagai macam gejala klinik tadi dengan penyebabnya yang pasti. Jadi caranya adalah kalau kita melihat pasien-pasien tersebut, ya kita harus melakukan itu dengan banyak, cukup banyak kita lakukan sequencing tersebut. Nah, mengapa walaupun tadi misalnya dikatakan bahwa ya ada gejala-gejala yang kelihatannya lebih prominent ya, lebih kelihatan pada Delta Plus, tetapi pada dasarnya itu kalau kita lihat semua COVID dan juga Delta itu gejalanya kurang lebih hampir sama. Katanya Delta Plus itu kehilangan penciuman umumnya tidak ada misalnya. Nah, itu sebenarnya kita harus bandingkan juga dan harus banyak studi yang kita lakukan. Oke, Bu Herawati, saya mau meminta penegasan. Ini mungkin banyak orang yang ketika mendengar atau membaca berita ini akan kemudian juga gencar, terutama mereka yang kemudian sudah melakukan vaksinasi. Pasalnya menurut sejumlah peneliti dikatakan bahwasannya varian virus Delta Plus ini menyerang sel paru-paru dengan lebih baik dibandingkan varian yang sebelumnya dan berpotensi lolos dari vaksin. Berpotensi lolos dari vaksin ini maksudnya seperti apa, Bu Hera? Betul. Jadi yang dimaksud dengan lolos vaksin itu adalah bahwa vaksin itu tidak berfungsi di sini. Karena apa? Karena terlalu banyak mutasi-mutasi di tempat-tempat yang sangat penting untuk hubungan antara virus dengan manusianya. Nah, tetapi sekarang kita lihat dulu. Kita lihat bahwa studi apa yang sudah dilakukan berhubungan dengan imunisasi atau vaksinasi tadi. Sudah ada studinya. Dan studi-studi terakhir itu baru aja minggu yang lalu keluar, walaupun belum di peer review, itu sudah memperlihatkan bahwa vaksin, kalau yang vaksin yang kedua, itu masih tetap bisa, cuma efisiensinya berubah atau lebih turun. Nah, hampir sama dengan Delta sih. Jadi Deltanya sendiri itu kan kita tahu nilai-nilainya. Nah, Delta Plus karena itu baru betul-betul sebenarnya itu kita hanya bisa memberikan suatu kalkulasi. Bagaimana ini seandainya kita tahu ada dua hal yang sangat-sangat penting, Delta dan Delta Plus, kita mengambil dari Delta dulu. Nah, Delta Plus tentunya kita harus lebih hati-hati dalam arti betul nggak sih kalau yang jelas kalau vaksin pertama itu memang hampir kecil sekali ya, tapi vaksin kedua itu sebagian walaupun menurun daripada dibandingkan dengan virus yang asli, itu masih tetap dapat dilakukan, masih tetap ada antibodi yang terbentuk. Tetap ada perlindungan ya Ibu Hera ya? Iya. Tetap ada pelindungan tubuh melawan resistensi terhadap varian-varian yang ada saat ini. Baik, terima kasih Ibu Hera sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dipersembahkan oleh